Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arnisa Stefani selaku dosen pengampu mata kuliah Data Analitik. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok yang beranggotakan Farhan Ibnu Prabowo, saya sendiri dan rekan saya Noval Hasyim Firmansyah akan menyampaikan progres kami dari tugas besar mata kuliah Data Analitik, yaitu tentang membuat dashboard, yaitu survei pengguna kartografis aplikasi STEAM. Saya akan menjelaskan dulu sedikit mengenai Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling populer saat ini di seluruh dunia khususnya. Memiliki beberapa pustaka atau library yang visualisasinya berupa data yang open source, memungkinkan pengguna membangun dashboard yang interaktif dengan baris dan kode yang sederhana, meskipun tidak mengikuti pendekatan drag and drop seperti program visualisasi yang lainnya. Tingkat kompleksitasnya masih cukup sederhana bagi programmer yang baru terjun ke dunia programming. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan pengertian dashboard. Dashboard adalah antarmuka grafis yang menawarkan tampilan integratif dari berbagai indikator utama yang relevan dengan fenomena atau bisnis tertentu. Tujuan utama dari dashboard adalah membantu user atau orang awam untuk membuat keputusan yang tepat dan cepat berdasarkan dari data yang ada yang ditampilkan di dashboard tersebut. Di banyak perusahaan, dashboard digunakan oleh data analisis atau tim yang berfokus pada analisa data. Yang kedua, hasil dan pembahasan. Di sini ada dataset. Pada laporan analisis ini, penulis menggunakan dataset open source yang disediakan pada website Kaggle. Dataset yang penulis gunakan bertajuk STEAM Hardware Survey yang disadur langsung dari website STEAM. Penulis mengambil dua dataset yang pada akhirnya akan penulis satukan dengan proses modifikasi sehingga dapat mudah penulis masukkan ke dalam dashboard yang penulis buat. Berikut screenshot dari dataset yang penulis gunakan bersumber dari website Kaggle. Selanjutnya terdapat service dan library. Yang pertama, penulis menggunakan Google Collaboratory. Untuk mencetak diagram tentunya sudah tidak asing didengar karena cukup rumit dataset yang didapatkan. Maka penulis membutuhkan bantuan dari layanan Google Colab. Library yang digunakan adalah diantaranya adalah NumPy, Pandas, Matplotlib, terus Seaborn. Penulis menggunakan Google Collaboratory karena penulis paling dekat dengan bantuan dari software ini. Dalam artian penulis sudah cukup mampu dalam mengoperasikan Google Colab. Selanjutnya adalah Anaconda Navigator. Pada pembuatan dashboard, penulis menggunakan software Anaconda Navigator. Penulis memanfaatkan layanan VS Code. VS Code ini yang ada di sini dan cmd.exe yang tersedia pada Anaconda. Nah, ini adalah interface dari Anaconda Navigator. Selanjutnya terdapat diagram. Yang pertama, setelah penulis seutuhnya memanfaatkan Google Colab, pertama penulis melakukan list library dulu, seperti yang tadi disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, penulis melakukan analisa. Sebelum melakukan analisa, penulis melakukan upload file CSV ke dalam halaman program tersebut dengan kode program yang bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya setelah proses upload selesai,
kita membuat program dengan menggunakan dataset tersebut. Selanjutnya, kami mencoba program ini untuk membaca beberapa variabel lain sebelum memasuki proses pembuatan diagram. Langkah yang dilakukan, yang pertama itu penulis memastikan bahwa dataset yang telah diupload data terbaca dengan baik, sehingga tidak mengganggu proses pembuatan diagram selanjutnya. Berikut program tersebut terdapat 2 screenshotan. Next. Selanjutnya, setelah kami melakukan percobaan sebelumnya, kami membuat diagram pertama dengan style dark grid dengan 2 buah palet. Nantinya dashboard yang digunakan hanya salah satu saja. Pada screenshotan di bawah terdapat codingannya dan hasil tampilan dari diagram dark grid-nya. Next. Lalu selanjutnya kami mencoba membuat sebuah diagram lainnya yang berjenis diagram bar. Hasil diagram tersebut terdapat di sini, dan setelah itu juga kami membuat diagram density. Hasil dari variasi tersebut adalah sebuah diagram berjenis density. Tampilannya terdapat pada di bawah ini. Next. Setelah beberapa diagram berhasil kami buat, selanjutnya kami memodifikasi kembali dataset tersebut dengan membuat diagram displot. Hasilnya seperti gambar di bawah berikut. Next. Nah, selanjutnya berikutnya kami membuat program dashboard. Pada umumnya, dashboard menampilkan beberapa informasi, diantaranya berupa judul dan diagram. Setelah kami mendapat diagram yang dibutuhkan, selanjutnya kami menulis program dashboard. Kami di sini memanfaatkan Visual Studio Code yang terdapat pada aplikasi Anaconda Navigator. Yang pertama, kami membuat sebuah file dalam VS Code yang sudah terinstall Streamlit. File tersebut bernama dsbrd.py dengan list program seperti screenshotan di bawah berikut. Next. Selanjutnya, kami membutuhkan list program beberapa grafik gambar yang akan ditampilkan pada dashboard. Maka, pada tahapan pembuatan diagram tadi, diagram yang telah tercetak harus disimpan ke dalam komputer dan diberikan nama tertentu sesuai dengan program yang dibuat. Kumpulan gambar diagram tersebut telah kami satukan dalam folder statik seperti gambar di bawah berikut. Di sini terdapat 6 gambar grafik yang sudah kami buat. Next. Nah, berikut ini adalah hasil dashboard yang sudah kami buat. Untuk membuka dashboard, kami harus melewati tahapan, yaitu yang pertama menjalankan CMD pada Anaconda. Lalu berikan perintah untuk berpindah direktori ke tempat kita menyimpan file .py tadi. Lalu selanjutnya masukkan perintah streamlit run dsbrd.py dan akan muncul hasilnya seperti gambar di bawah berikut. Next. Setelah kami melakukan beberapa percobaan tadi, dapat disimpulkan jika kita amati di tahun 2022 masih banyak pengguna yang bertahan dengan kartu grafis yang sudah cukup tertinggal. Sebagai penikmat teknologi komputer,
kami tentunya memahami perkembangan komponen komputer di tahun ini. Dari data tersebut, kartu grafis dari merek Nvidia seri GeForce masih menguasai pasar, tentunya di klasemen performa menengah. Selanjutnya, terdapat juga merek AMD dengan seri Vega yang cukup menguasai pasar. Sedangkan untuk merek Intel dengan seri HD Graphics cukup mengisi klasemen menengah, namun hanya pada lini laptop. Sedangkan pada klasemen performa tinggi dikuasai oleh Nvidia RTX, AMD Radeon Vega, dan untuk merek Intel tidak nampak pada klasemen ini. Sehingga dapat disimpulkan oleh kami bahwa kondisi pasar tahun 2022 masih dikuasai oleh Nvidia. Pengguna komputer dan penikmat game sebagian besar adalah kalangan menengah, karena terlihat banyaknya kartu grafis pada klasemen performa menengah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farhan Ibnu Prabowo. Baik, terima kasih kepada Kang Naufal. Selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi langsung terhadap dashboard yang telah kita rancang. Nah, untuk dataset sudah saya kumpulkan di sini, terdapat beberapa dataset. Selanjutnya kita akan buka terlebih dahulu Google Kolaboratorinya. Nah, di sini terdapat rancangan dari program yang kami gunakan untuk melakukan generate dari beberapa diagram-diagram yang nantinya akan dimasukkan ke dalam dashboard. Di sini terdapat beberapa diagram yang harus kita simpan dengan cara klik kanan lalu simpan gambar sebagai. Selanjutnya kita akan beralih kepada program dari dashboardnya, codingan utama dari dashboard. Semoga tidak blur codingannya. Di sini program yang kita gunakan memanfaatkan Streamlit seperti ini programnya, listing programnya. Nah, foto-foto atau gambar-gambar tadi diletakkan di folder static. Selanjutnya kita beralih kepada demonstrasi langsung pembukaan dashboardnya. Pertama kita harus buka Jupyter terlebih dahulu dari Anaconda ini, Jupyter Notebook, untuk melakukan copy dari alamat di mana tempat kita meletakkan folder.py ini. Nah, di sini terlihat saya meletakkan di komputer di folder download, lalu di folder Farhan Naufal. Selanjutnya kita buka CMD yang ada di Anaconda Navigator, cmd.exe, kita launch. Nah, yang pertama kita harus, karena ini masih di users, di folder users/ignu, kita harus pindah ke folder yang tadi dengan cara cd, klik cd atau change directory, lalu kita pastikan saja yang tadi kita copy, yaitu folder downloads/Farhan_Nova. Nah, setelah sudah masuk ke folder tersebut, kita klik perintah Streamlit run, spasi run, lalu kita ketikkan file py yang tadi kita telah coding di VS Code ya, dsbrd.py. d.py. Kita klik enter, kita tunggu. Nah, jika sudah berpindah ke tab baru seperti ini, maka dashboardnya akan muncul. Nah, demikian dashboard yang kami buat. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
rekan saya yang telah membantu saya dalam bersama-sama menyelesaikan dashboard ini. Dan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam pembuatan dashboard ini ataupun dari presentasi kami masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan yang tidak pada tempatnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.